Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan hari yang indah. Kita bersyukur karena kita dapat merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang berjumlah 600.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, marah dan bersungut-sungut menyalahkan Musa. Mereka berteriak-teriak meminta daging kepada Musa. Bangsa itu teringat beraneka makanan yang biasa mereka makan di Mesir dan membandingkannya dengan keadaan mereka saat itu, di mana mereka hanya makan mana surgawi pemberian Tuhan selama berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Musa kewalahan menghadapi mereka, tetapi Tuhan berjanji akan memberi mereka daging. Ketika Tuhan mengatakan itu, Musa melihat mustahil untuk memberi daging kepada orang sebanyak itu. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 21 dan 22, Musa menjawab, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Musa mengatakan itu berdasarkan keterbatasannya sebagai manusia, karena menurut perhitungannya, untuk memberikan daging kepada bangsa itu, maka mereka harus memotong lembu dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Musa mewakili cara pandang manusia pada umumnya, di mana segala sesuatu dilihat dari sisi keterbatasan manusia. Bukankah kita sering mengukur banyak hal menurut pertimbangan dan logika kita sebagai manusia? Menurut Musa, Tuhan akan memberikan daging kepada bangsa Israel dengan cara seperti yang dibayangkannya. Jika benar-benar Tuhan menepati janjinya dengan cara seperti itu, betapa repot dan sulitnya, bukan? Tetapi pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia, dan inilah yang harus kita pahami. Ketika manusia berkata tidak mungkin, Tuhan berkata mungkin. Dan Tuhan punya caranya sendiri yang lebih efektif. Ada saat-saat di mana logika kita menjadi manusia begitu menguasai, sehingga kita akan berkata tidak mungkin untuk banyak hal. Tidak mungkin mencapai target yang sudah ditetapkan, tidak mungkin mendapatkan apa yang dirindukan, tidak mungkin melakukan sesuatu yang besar, tidak mungkin mendapatkan kesembuhan, dan tidak mungkin lainnya. Jangan lupa bahwa kuasa Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Jika saat ini kita sedang berada dalam keraguan-raguan, apakah sesuatu benar-benar bisa terjadi? Itu tandanya bahwa logika kita sebagai manusia yang sedang berbicara. Bersyukur, Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, Allah tetap menyatakan kasih dan kepeduliannya. Tuhan memberikan dengan limpah apa yang mereka butuhkan, baik mana di pagi hari maupun daging di sore hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan Tuhan yang berbicara,
dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Keterbatasan kita berkata tidak mungkin, tetapi kuasa Tuhan berkata mungkin. Haleluya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Ampuni kami Tuhan, jika kami selalu membatasi kuasa-Mu dengan keraguan-raguan kami. Kami percaya bahwa Tuhan dapat menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu, ajar kami yakin, percaya akan kuasa-Mu. Tuhan, berkati apa yang kami lakukan pada hari ini. Semuanya untuk puji dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.